Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana ونبينا ورسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. معاشر المسلمين, jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur selalu senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kemudahan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan setiap rangkaian ibadah yang telah kita laksanakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan dan haturkan buat Rasul yang mulia baginda besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta buat keluarga besar beliau, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan orang-orang yang selalu istiqamah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan jemaah sekalian kita yang berada di Masjid Baitul Mukmin ini menjadi hamba ataupun menjadi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan thalathun muhlikat. Ada 3 perkara yang akan membinasakan umat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 perkara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akan menghancurkan umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syuhun muta', kepelit dan kebakhilan yang selalu ditaati. Kita ulangi lagi jamaah dirahmati oleh Allah. Ada 3 perkara yang akan membinasakan umat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bahkan umat-umat sebelum umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, syuhun muta', kebakhilan dan kepelitan yang selalu ditaati. Satu hal yang harus kita ingat jamaah yang dirahmati oleh Allah, semua fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan, harta dan kekayaan yang Allah titipkan kepada kita, nanti pada hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Azza wa Jalla telah menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Allah Subhanahu wa taala mengatakan nanti kalian akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah atas semua nikmat yang memang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat yang 180, Allah Azza wa Jalla mengatakan, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih huwa khairan lahum.
Allah mengatakan, ma'asyiral muslimin, janganlah orang-orang mengira apa yang telah mereka bakhilkan itu dari apa yang Allah berikan kepada mereka, huwa khairan lahum, itu adalah terbaik bagi mereka. Tetapi kata Allah, bal huwa syarrul lahum, akan tetapi itu adalah sebuah keburukan bagi mereka yang telah dititipkan harta kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi berat untuk mengeluarkan harta itu untuk diinfakkan di jalan Allah. Maka Allah katakan, sayatawwaquna bima, atau sayatawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamati. Harta yang kita berat kita keluarkan dan infakkan di jalan Allah tadi, jamaah sekalian, nanti pada hari kiamat Allah akan kalungkan harta itu di leher kita. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, beliau mengatakan, wa iyyakum masyuhha, hati-hatilah dengan penyakit kebakhilan. Kenapa jemaah sekalian? Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum, karena kebakhilan dan kepelitan ini sudah menghancurkan dan membinasakan umat-umat sebelum kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa contohnya jemaah sekalian? Yang Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an. Allah binasakan hamba tersebut ketika sebelum dia dititipkan harta oleh Allah. Orang ini jamaah sekalian setiap saat tidak pernah terputus doa dan munajatnya kepada Allah. Selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika diberikan nikmat oleh Allah, dia lupa. Ketika Allah mengutus seorang rasul kepadanya untuk dimintai dikeluarkan zakat daripada harta yang Allah titipkan itu, apa yang dia katakan? Itu adalah hasil daripada usaha dia sendiri tanpa ada campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Siapa namanya jemaah? Qarun. Pertanyaan yang kedua, apakah kebinasaan yang dirasakan oleh Qarun itu bisa terjadi di zaman kita sekarang atau tidak? Sangat bisa terjadi jemaah sekalian, yang jikalau memang kita pelit dan berat untuk mengeluarkan harta itu untuk kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka karena kepelitan itu jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amarahum bil qati'ati faqata'u. Karena kekikiran kita tadi, kebakhilan kita, sifat tersebut akan memerintahkan kita untuk memutus persaudaraan. Sehingga kita lakukan. Terjadi atau tidak jemaah? Karena masalah harta, saudara kandung kita pun akan menjadi sebab kita akan memutus daripada persaudaraan itu. Disebabkan karena kita menginginkan daripada harta tersebut. Banyak di antara kita. Sampai ada yang berkelahi, mencucurkan darah satu sama lain disebabkan karena harta itu. Wa amarahum bil bukhli fabakhilu. Sifat amak tadi jemaah akan memerintahkan kita untuk berat mengeluarkan harta itu di jalan Allah. Padahal di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, ma naqasat min malin shadaqatuh. Jadi harta yang kita keluarkan, kita sedekahkan di jalan Allah tidak akan pernah mengurangi daripada harta yang kita punya. Dan sebenarnya harta yang kita keluarkan itulah sebenar-benarnya milik kita di dunia, lagi-lagi nanti di akhirat. Tidak perlu yang banyak jamaah. Setiap hari mungkin kita keluarkan 5.000 rupiah. Karena Nabi SAW ketika ditanya, ayyul a'mali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi katakan, adwamuha wa in qallah. Yang sedikit tapi terus menerus dilakukan. Bukan berarti banyak, tetapi hanya sekali dia lakukan.
Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam jamaah sekalian telah memberikan tipsnya kepada kita yang walaupun sedikit, tetapi kita setiap saat lakukan amalan itu. Mungkin setiap hari 1000 bisa kita keluarkan, maka itulah yang nanti yang akan kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat jamaah sekalian, siapapun di antara kita tidak tahu amalan mana yang akan menyelamatkan kita daripada ancaman nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Siapapun, hatta orang yang duduk di hadapan jamaah sekalian, belum tentu kajian ini akan menyelamatkan kami, belum. 2 rakaat ke salat yang qobliyah subuh yang tadi kita kerjakan, atau 1000 rupiah yang kita keluarkan setiap hari, siapapun di antara kita belum ada jaminan bahwa amalan itulah yang akan menyelamatkan kita daripada ancaman api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian jamaah sekalian, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa amarahum bil fujuri fafajaru. Sifat kepelit dan kebakhilan tadi akan mengarahkan kita untuk melakukan kemaksiatan, lalu kita kemudian ikuti daripada perintah itu. Banyak orang sekarang jamaah sekalian dititipkan harta oleh Allah, malah harta yang mereka titipkan, harta yang dititipkan oleh Allah itu malah mengajak mereka jatuh ke dalam kemaksiatan. Maka tolak ukurnya jamaah sekalian, kalau kita ingin mengetahui apakah harta yang Allah titipkan ini membawa keberkahan atau tidak buat kita, maka kita lihat. Kalau seandainya harta yang Allah titipkan itu bisa mengantarkan kita untuk semakin dekat dengan Allah, semakin dimudahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ingat jemaah sekalian, harta itu adalah harta yang sangat berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang jikalau sebaliknya jemaah sekalian, jikalau kita dititipkan harta kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu menjadi sebab kita dijauhkan daripada ibadah kepada Allah, maka ingat harta itulah yang akan membinasakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin dirahmati oleh Allah. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, dan ini tinggal kita yang milih mau yang mana. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan." Tidaklah seorang hamba melewati waktu paginya kecuali pada saat itu akan Allah turunkan 2 malaikat. Jadi setiap hari jemaah sekalian akan terus berulang dalam kehidupan kita. Ketika masuknya pagi hari, maka pada saat itulah Allah akan menurunkan dua malaikatnya. Apa yang akan dilakukan oleh 2 malaikat ini jamaah sekalian? Rasul mengatakan fayaqulu ahaduhuma, salah satu di antaranya akan mengatakan dan berdoa, Allahumma a'ti mumfikan khalafa. Allahumma a'ti mumfiqan khalafa. Ya Allah, berilah orang yang berinfak pengganti. Misalkan kita keluarkan 5.000 rupiah, maka malaikat yang Allah tugaskan tadi akan berdoa kepada Allah, ya Allah berilah ganti daripada orang yang telah berinfak 5.000 tadi. Dan ingat jemaah sekalian dirahmati oleh Allah, 5.000 yang kita keluarkan itu bisa jadi Allah akan menggantikan yang berkali-kali lipat. Cuman kadang-kadang kita jamaah sekalian tidak percaya akan janji Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita yang tidak percaya apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an dan juga apa yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian wa yaqulul akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa. Kemudian malaikat yang kedua jamaah sekalian akan turun di pagi hari dan berdoa, ya Allah berilah orang yang pelit untuk mengeluarkan hartanya kehancuran dan kebinasaan. Mau pilih yang mana jamaah? Yang didoakan kebaikan atau yang didoakan keburukan? Ya.
Fitrahnya kita ketika kita diberi pilihan pasti pilih yang terbaik. Tapi realita yang terjadi, kadang-kadang kita berat untuk mengeluarkan apa yang Allah titipkan. Kita tunggu nanti pada saat kita kaya, Ustaz, baru kita infakkan harta kita. Jangan jemaah. Keluarkan apa yang kita bisa. Tidak harus dengan uang. Apapun jenis harta yang bisa kita keluarkan, apapun yang bisa kita infakkan di jalan Allah, maka kita keluarkan. Karena itulah yang akan membawa kenikmatan nanti bagi kita di hari kiamat. Maka ma'asyiral muslimin dirahmati oleh Allah, harta yang setiap saat kita cari 24 jam, bahkan kita kerja, keluar pagi, pulang sore, maka itu semua akan kita tinggalkan ketika kita akan diantarkan ke tempat persinggahan kita. Di mana? Di alam barzakh. Apa yang akan menemani kita? Salah satu di antaranya adalah harta kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama jamaah sekalian. Sesuatu yang akan membinasakan umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa tadi jemaah? Kebakhilan yang selalu ditaati. Kemudian yang kedua, wahawan muttaba'un. Hawa nafsu yang selalu diikuti. Yang kedua, hawa nafsu yang selalu diikuti. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan, wa amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata. Maka jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, orang yang menunjukkan rasa takutnya karena kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala dan melarang diri mereka untuk jatuh dalam kemaksiatan, maka sesungguhnya surgalah tempat kembali mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman kita sekarang jamaah sekalian, di zaman yang penuh dengan fitnah, di mana-mana terjadi kemaksiatan. Maka ingat jamaah dirahmati oleh Allah, kalau seandainya jiwa kita tidak kita kontrol dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mengarahkan kita kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mengenal tua. Malah yang kita dapatkan sekarang, orang tua yang banyak jatuh dalam kemaksiatan, dan bahkan di zaman kita dapatkan orang yang paham agama yang jatuh dalam kemaksiatan. Maka belum ada jaminan jemaah. Seperti yang pernah kita sampaikan di kajian atau 2 bulan yang atau sebulan yang lalu, ketika kita membahas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan menjaga. Ini kita yang pakai jubah, pakai baju koko, belum ada jaminan jamaah kita akan terlepas daripada kemaksiatan. Lalu siapakah yang akan Allah jaga jamaah? Yang Allah jaga adalah mereka yang mampu menjaga daripada syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin, yang belum sebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa i'jabul mar'i bi nafsihi, dan ini yang menjadi pembahasan kita di antara sebab yang membatalkan pahala di sisi Allah. Apa tadi? I'jabul mar'i bi nafsihi, berbangga diri. Jadi penyakit ujub ini jamaah sekalian, yang akan bisa membinasakan dan menghilangkan pahala amal ibadah yang kita lakukan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, wa'jabul mar'i bi nafsihi, berbangga diri. Jangan kita bangga menjadi ahli ibadah. Kita mengatakan, Ustaz, ana paling banyak sedekah, ana paling banyak qiyamul lailnya, ana paling banyak melakukan salat duha dibandingkan mereka. Ungkapan-ungkapan seperti ini jamaah sekalian, nanti yang akan bisa menyebabkan pahala ibadah tersebut akan dihapus di catatan amal kebaikan kita nanti pada hari kiamat.
Maka Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam Al-Qur'an, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa." Maka Allah katakan, janganlah kalian mengatakan diri kalian paling suci. Kenapa jemaah? Karena ucapan kita bukan menjadi tolak ukur kita adalah hamba yang terbaik di sisi Allah. Allah katakan huwa a'lamu bimanittaqa. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan mengetahui siapa di antara kita yang paling bertakwa. Di dalam hadis sama sekalian, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan ini Nabi mengabarkan kepada kita, bainama rajulun yamshi qad a'jabathu jummatuhu wa burdahu. Jadi seorang ini jamaah sekalian, ketika dia berjalan, dia merasa ujub, padahal hanya perkara penampilan. Dia merasa ujub dengan rambut yang begitu bagus yang ia punya ketika dia berjalan. Lalu kemudian waburdahu, dia merasa ta'ajjub dengan pakaian yang ia pakai. Apa kata Allah Subhanahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dengan kesombongan dan ujubnya dengan rambut yang begitu bagus yang ia punya, pakaian begitu bagus yang ia pakai, id khusifa bihil ardu, Allah tenggelamkan orang tersebut ke dalam bumi. Tidak hanya sampai di situ, Nabi mengatakan fahuwa yatajaljalu ila yaumil qiyamah. Orang yang sombong dengan rambutnya tadi, yang sombong dengan pakaiannya tadi, Allah tenggelamkan ke dalam bumi, lalu kemudian dia akan diadab oleh Allah sampai nanti pada hari kiamat. Lantas bagaimana dengan orang yang sombong dengan pangkat dan jabatannya? Orang yang sombong dengan harta kekayaannya. Apalagi dia sombong karena urusan ibadahnya kepada Allah. Maka ingat jemaah sekalian, kesombongan itu yang akan bisa menghancurkan kita di hadapan Allah. Maka ingat jemaah sekalian, ketika Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang menjadi catatan penting buat kita jemaah sekalian setelah kita beramal. Bunda Aisyah bertanya tentang satu ayat yang berada di dalam surah Al-Mu'minun, ayat yang ke-60. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajillah. Adapun orang-orang yang telah mereka berikan apa yang telah bisa mereka berikan, wa qulubuhum wajillah, penuh dengan rasa ketakutan. Mereka telah melakukan ibadah, tetapi kenapa mereka masih takut? Nah, Bunda Aisyah ini penasaran jamaah sekalian. Kenapa Allah sebutkan orang-orang itu telah mereka berikan dari sisi ibadahnya, sholatnya, puasanya, tetapi di satu sisi mereka merasa takut. Maka Bunda Aisyah mengatakan, ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasrikun. Wahai Nabi, apakah mereka yang takut di dalam ayat ini adalah mereka yang mencuri dan juga meminum minuman khamar? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jamaah sekalian, la ya binta Siddiq. Bukan. Walakinnahum, akan tetapi mereka yang Allah sebutkan di dalam ayat ini jamaah sekalian, mereka yang yusallun, mereka salat. Wa yasumun, mereka puasa. Wa yatasaddaqun, mereka mengeluarkan zakat. Tetapi kenapa mereka takut? Wa hum yakhafuna alla tuqbala minhum. Tetapi mereka takut jangan sampai pahalanya tadi tidak diterima di sisi Allah. Ini keadaan para salaf di zaman dulu. Mereka generasi terbaik. Nah, kalau kita sekarang, di mana perbandingan kita dengan mereka? Kita bukan generasi terbaik. Amal ketaatan kita belum tentu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang akan kita sombongkan? Maka sudah sepantasnya jamaah sekalian, kita sebagai hamba yang penuh dengan kekurangan ini, setelah kita melakukan sholat, setelah kita keluarkan harta kita di jalan Allah, setelah kita membaca Al-Quran, maka jangan lupa setelah itu kita tumbuhkan rasa ketakutan kepada Allah. Jangan sampai amalan kita tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang 3 poin yang pertama yang menjadi
sebab kebinasaan seorang hamba di sisi Allah. Apa tadi jamaah? Yang pertama, kepelitan ataupun kebakhilan yang selalu ditaati. Yang kedua, ya Allah jamaah, ya, hawa nafsu yang selalu diikuti. Yang ketiga, berbangga diri. Nah, sekarang yang keempat, yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini mungkin sering kita sampaikan di sini. Menzalimi orang lain. Jamaah sekalian, jangan pernah kita mengira setelah kita menjaga hubungan baik dengan Allah lalu kita tidak mau menjaga hubungan baik dengan sesama kita, selesai urusan. Bisa jadi pahala sholat yang puluhan tahun kita jaga itu sirna di sisi Allah. Dan hadis yang sering kita sampaikan jamaah sekalian di tempat ini, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya ketika dalam satu majlis, Nabi bertanya, atadaruna mal muflis? Apakah kalian tahu siapakah golongan orang-orang yang bangkrut di hadapan Allah? Kalau hitungan dunianya kita jemaah, orang yang bangkrut itu siapa? Orang yang tidak memiliki harta kekayaan. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya hal demikian, ingin mengajarkan kepada para sahabatnya bahwa ada kerugian dan kebangkrutan yang sebenarnya di sisi Allah. Lalu para sahabat ketika ditanya, atadaruna mal muflis? Apakah kalian tahu siapakah golongan orang-orang yang bangkrut? Kata para sahabat, al muflisu fina man laisa lahu dirham wala mata'. Jadi orang yang bangkrut, kata para sahabat, adalah orang yang tidak memiliki harta kekayaan. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jamaah sekalian mengatakan, innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jamaah sekalian mengatakan bahwa golongan umatku yang akan bangkrut di hadapan Allah adalah mereka yang datang pada hari kiamat dengan pahala salat, datang pada hari kiamat dengan pahala puasa, datang pada hari kiamat dengan pahala zakat. Tapi di waktu yang sama datang dengan kezaliman, telah membicarakan keburukan orang lain, memakan hak orang lain tanpa alasan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menuduh orang lain berzina, lalu kemudian mensusurkan darah orang lain. Nanti pada hari kiamat kata Allah, fayu'ta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi. Misalkan jamaah sekalian, orang yang pernah kita zalimi 10 orang, lalu kemudian pahala kita cuma 10. Orang yang pertama kita beri, kita kasih pahala kita, tinggal 9. Karena orang kita zalimi adalah 10 orang, maka semua pahala yang baru yang kita bawa di hari kiamat, semuanya kita akan berikan kepada orang-orang. Apakah sampai di situ jamaah? Nabi mengatakan, qabla an yuqdama alaihi ukhida khatayahum faturihat alaihi. Setelah kebaikan kita diambil sama orang yang pernah kita zalimi, makanya ada istilah nanti, ada transfer pahala dan ada transfer dosa pada hari kiamat. Kebaikan kita akan transfer kepada orang kita zalimi. Sedangkan keburukan daripada orang kita zalimi akan ditransfer balik ke kita. Yang seharusnya kita masuk ke dalam surga, tetapi disebabkan karena kezaliman kita, maka kita dimasukkan dan dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah dirahmati oleh Allah, sebelum waktu kita dipanggil oleh Allah, coba kita ingat-ingat lagi. Ada atau tidak kezaliman yang pernah kita lakukan, baik daripada harta yang kita ambil tanpa hak kita, lisan kita pernah membicarakan orang lain, atau mungkin pernah kita
memukul dan menuduh orang lain berzina tanpa ada saksi yang kita punya. Kalau seandainya ada jamaah sekalian, mari segera kita selesaikan urusan itu. Karena kezaliman dan dosa yang berkaitan dengan sesama ini jamaah tidak akan pernah selesai dengan tobat yang kita minta kepada Allah. Sebanyak apapun air mata yang kita keluarkan ketika kita berdoa, ketika kita bertaubat kepada Allah, tetapi urusan kita dengan orang yang bersangkutan belum selesai, maka jangan pernah berharap selesai urusan kita nanti pada hari kiamat. Dia akan menunggu nanti kita di hadapan Allah, akan menunggu di pengadilan Allah meminta keadilan. Maka jemaah sekalian, sebelum waktu itu tiba, mari kita selesaikan terlebih dahulu urusan itu ketika kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, suruh jam 6:03, berarti masih ada tambahan, bisa kita selesaikan berarti. Bukan terakhir, afwan. Kemudian yang selanjutnya jamaah sekalian, yang kelima, yang akan bisa menghapus daripada pahala amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah asyirku billah, kesyirikan kepada Allah. Dan kesyirikan ini adalah dosa besar yang Al-Imam Adz-Dzahabi letakkan di dalam bukunya Al-Kabair. Di antara dosa-dosa besar itu ada dosa yang paling besar, dan dosa yang paling besar urutan pertama adalah kesyirikan kepada Allah. Kesyirikan dibagi menjadi berapa jamaah? Ya Allah jamaah. Kesyirikan dibagi menjadi 3 atau 4? Ada berapa jamaah? Kesyirikan dibagi menjadi 2 bagian. Ada yang bernama asyirkul akbar dan ada asyirkul asghar. Contoh kesyirikan besar apa jamaah? Yang sering kita dapatkan di masyarakat kita. Menyembah pohon yang besar. Kalau orang-orang India, ketika pada saat itu salah seorang dosen kita yang bernama Syekh Abdullah An-Nafisa, negara yang paling banyak Tuhannya itu ya negara India. Salah satu Tuhan mereka adalah sapi. Makanya beliau cerita ketika belum menyampaikan ketika mata kuliah perbandingan madhab di dalam masalah akidah, beliau mengatakan ketika beliau berkunjung ke India itu, beliau menyaksikan sendiri bahwa kaum muslimin itu tidak diperbolehkan untuk berkurban seekor sapi, karena itu adalah Tuhannya mereka. Maka ini adalah termasuk kesyirikan besar. Contoh yang lain jamaah sekalian, orang-orang yang meminta kepada kuburan, meminta apa yang menjadi hajatnya mereka. Maka dalam masalah ini ma'asyiral muslimin dirahmati oleh Allah, mereka tersebut adalah termasuk dalam golongan orang-orang yang terjatuh dalam kesyirikan besar. Kesyirikan kecil contohnya seperti apa jamaah sekalian? Yang berkaitan dengan hati. Penyakit riya. Dan ini yang sering kita dapatkan. Nah, perbedaan di antara kesyirikan kecil dan kesyirikan besar ini jamaah sekalian, yang pertama kesyirikan besar itu akan mengeluarkan pelakunya daripada agama Islam. Dalam bahasa kasarnya murtad. Lalu yang kedua, kalau seandainya ada di antara kita wal'iyadzu billah yang jatuh dalam kesyirikan besar, dia akan kekal di dalam neraka. Tidak ada kesempatan bagi mereka untuk dikeluarkan daripada nerakanya Allah. Yang ketiga, dosa kesyirikan besar ini tidak akan diampuni oleh Allah ketika dia mati di atas kesyirikan besar. Contohnya siapa? Seorang raja yang hidup di masa Nabi
Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Siapa namanya? Fir'aun. Yang walaupun ketika dia berada di tengah laut, ketika dia tenggelam, dia mengatakan, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, cuman taubatnya itu tidaklah diterima karena nyawanya itu sudah sampai ke kerongkongan. Karena waktu taubat yang tidak akan pernah diterima itu ada dua. Salah satu di antaranya adalah ketika nyawa sudah sampai ke kerongkongan. Lalu yang kedua, ketika matahari terbit dari arah barat. Dua waktu ini tidak akan diterima tobat kita. Lalu yang selanjutnya jamaah sekalian, perbedaan antara kesyirikan besar dan kesyirikan kecil. Kesyirikan besar itu akan menghapus semua amal kebaikan yang pernah kita lakukan. Ada berapa tadi jamaah? Ada 4. Yang pertama, kesyirikan besar akan mengeluarkan pelakunya daripada agama Islam. Kesyirikan kecil enggak. Lalu yang kedua, kesyirikan besar akan membuat pelakunya kekal di dalam neraka. Kesyirikan kecil tidak. Ketika dosa kesyirikan kecil itu sudah selesai dibersihkan di dalam neraka, maka akan dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surga. Lalu yang ketiga, apa tadi jemaah? Dosa daripada kesyirikan besar tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dosa kesyirikan kecil akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sebisa mungkin jamaah sekalian, kita harus betul-betul bisa memurnikan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena dengan memurnikan ketauhidan itulah yang akan bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang selanjutnya jamaah sekalian, yang akan bisa menghapus daripada pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, al-uququ lil walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Apalagi kita yang laki-laki jamaah. Sampai kapanpun kebaktian kita kepada kedua orang tua tidak akan pernah bisa putus. Berbeda dengan yang perempuan. Kebaktian mereka akan berpindah setelah mereka nikah. Nah, kalau kita yang laki-laki jamaah sekalian, sampai kapanpun tetap wajib hukumnya bagi kita untuk ihsan lil walidain, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka ma'asyiral muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada 3 golongan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak akan menerima tebusan maupun syafaat bagi mereka nanti pada hari kiamat. Salah satu di antaranya adalah anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang walaupun posisi kita sudah tua jemaah, kebaktian kita kepada kedua orang tua tidak akan pernah bisa putus. Nah, kalau seandainya sudah meninggal Ustaz, apa kebaktian yang bisa kita lakukan? Salah satu hal yang paling mudah yang harus kita lakukan adalah mendoakan kedua orang tua. Maka di sujud terakhir kita sebelum kita duduk untuk melakukan tasawuf dan salam jamaah, janganlah pernah kita melupakan doa Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena doa anak yang soleh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya, idza mata ibnu adam, jikalau anak keturunan Adam itu meninggal, inqata'a anhu amaluhu, maka semua amalannya akan terputus illa thalath, kecuali 3. Yang pertama, shadaqatin jariyah, sedekah yang jariyah, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Lalu yang ketiga, wa waladin salih yad'ulah, dan anak yang saleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Maka jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, jangan pernah kita melupakan doa kita untuk kedua orang tua kita. Karena ingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah itu tergantung pada ridhonya orang
orang tua dan kemurkaan Allah, tergantung daripada kemurkaan kedua orang tua. Mudah-mudahan jamaah sekalian, kita yang berada di tempat ini menjadi anak yang soleh, yang bisa terus mendoakan kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Nah itu jemaah sekalian beberapa poin yang bisa kami sampaikan yang menjadi sebab kita akan dibinasakan oleh Allah, pahala amalan kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sekitar 6 tadi yang kita sampaikan. Kita ulangi jemaah supaya diingat. Karena biasanya kalau bulan depan udah nggak ingat lagi. Baik. Yang pertama apa dari jemaah? Kebakhilan yang selalu ditaati. Pokoknya jangan pelit. Ketika ada orang minta bantuan atau bahkan tidak diminta, kita punya, kita beri. Itu yang pertama. Yang kedua, apa tadi jemaah? Hawa nafsu yang selalu diikuti. Yang ketiga, penyakit ujub atau berbangga diri. Lalu yang keempat, apa tadi jemaah? Kezaliman. Yang kelima, kesyirikan. Dan kesyirikan ini dibagi menjadi 2, ada yang kecil dan ada yang besar, dan juga perbedaan tadi sudah kita sebutkan. Lalu yang terakhir, durhaka kepada kedua orang tua. Lalu yang terakhir jemaah, dari 6 poin ini kita muhasabah. Ada atau tidak di dalam diri kita? Kalau seandainya ada, mari kita muhasabah. Kita introspeksi diri kita dan kita hilangkan. Kalau seandainya 6 poin tadi ada di dalam jiwa kita, maka kita minta dan bermunajat kepada Allah supaya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan beberapa penyakit tadi. Semoga kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itu jamaah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat khusus bagi kami pribadi dan juga bagi antum semuanya, dan semoga ilmu yang setiap saat kita cari, kita tuntut ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan ingat, Nabi berpesan tidak mengatakan perbanyaklah ilmu, enggak. Tetapi Nabi berpesan badiru bil a'mah. Ketika kalian dapatkan ilmu, jangan tunggu banyak. Setelah kita berilmu, kita amalkan ilmu itu. Contohnya tadi, kita tahu bahwa sedekah adalah akan mendatangkan keberkahan. Kalau kita pelit, akan mendatangkan kebinasaan. Oleh karena itu, mari mulai. Jangan sampai nanti, karena penyakit yang biasanya membuat kita malas untuk melakukan suatu ibadah itu adalah at-taswif. Kata nanti, dan itu semua pasti kita merasakan. Ada kesempatan, nanti aja Ustaz, kita masih muda. Ada kesempatan kita mau bersedekah, nanti aja Ustaz, tunggu banyak dulu tabungan baru kita sedekah. Jangan nunggu banyak. Jadi segera kita beramal, karena jamaah sekalian, yang namanya kematian kita tidak tahu kapan akan menjemput kita. Jadi selagi ada kesempatan, mari kita segera untuk melakukan apapun amal ibadah yang bisa kita lakukan, yang walaupun sekecil apapun. Itu jemaah, masih ada waktu sekitar 5 menit sebelum kita melaksanakan sholat sunnah syuruq. Mungkin ada beberapa hal yang jemaah mau tanyakan, maka kami sampaikan, falyatafaddal masykur wa ma'jur. Iya, bawa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bertanya tentang kesombongan. Ini Pak Ustaz, sering sekali dalam pergaulan kita apalagi pada zaman sekarang, kita perlu menjaga penampilan, kita perlu menjaga percaya diri. Kalau tidak, mungkin kita dilecehkan orang. Karena itu apakah itu termasuk sombong atau gimana? Contohnya begini Pak Ustaz. Kalau ada satu pertemuan kegiatan, kalau kita datang pakai sendal, kita mungkin tidak dihargai. Cuma kita pakai sepatu aja, waktu sepatu biasa-biasa saja pasti akan dihargai. Kemudian kalau kita pertemuan, katakanlah dengan orang
atau orang asing atau apa. Kalau kita datang biasa-biasa saja, tidak dihargai. Cuma kita kasih satu gambar kasih aja, dia langsung hormat kepada kita. Maka kita cuma kasih berapa lagi. Satu lagi contohnya Pak Ustaz. Kalau ada pertemuan pengalaman saya, kalau kita biasa-biasa saja tidak dihargai. Tapi kalau kita bisa berbahasa yang bagus atau bahkan sedikit berbahasa Inggris, kalau kita pintar, kita tidak pintar. Nah itu apa yang dianggap sebagai suatu kesombongan? Padahal ini dapat demi menjaga harga diri, demi menjaga demi menjaga apresiasi orang kepada kita. Mohon tanggapan besar. Terima kasih. Assalamualaikum. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama, Islam itu dan bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya untuk berpenampilan yang terbaik. Berpenampilan terbaik. Terbaik di sini sesuai dengan kondisi dan tempat. Itu yang pertama. Yang kedua, penyakit ujub ini jamaah sekalian tidak bisa kita ukur sesuai dengan penampilan orang, enggak. Siapa kira-kira yang bisa menilai apakah kita sombong atau tidak? Kita sendiri. Jadi seperti yang belum sampaikan tadi, bisa jadi masuk dalam kategori kesombongan dan bisa jadi tidak. Tergantung hati kita. Kalau seandainya ketika kita memakai pakaian yang berbeda daripada orang lain dan itu ingin menunjukkan kesombongan, ingin menunjukkan bahwa kita adalah orang yang memiliki baju yang bagus ataupun harta yang banyak, maka masuk dalam kategori kesombongan. Tetapi yang memang jika kita memakai hal demikian hanya sekedar karena memang tuntutan daripada tempat dan waktu, maka itu tidaklah masuk daripada kesombongan. Dan ingat jemaah sekalian, kesombongan ini adalah yang berkaitan dengan hati. Kalaupun kita memakai pakaian begitu bagus, kita memakai mobil yang mewah, rumah yang bagus kita tempati, tetapi dalam hati kita tidak ada unsur kesombongan di dalam diri kita, maka itu tidaklah termasuk. Nah begitu pun juga sebaliknya. Ini tergantung keadaan hati Pak ya. Kalau seandainya hati kita condong kepada ingin mendapatkan pujian dan sanjungan dan ingin menunjukkan jati diri kita bahwa kita adalah orang kaya, orang yang berada dan orang yang apapun itu, maka itu masuk dalam kategori kesombongan. Jikalau tidak, hanya sekedar karena kebutuhan, acara, tempat dan waktu, maka kami katakan bahwa itu semua tidaklah masuk dalam kategori penyakit i'jabul mar'i binafsihi. Wallahu ta'ala alam. Oh, masih ada 2 menit. Sedikit terkait dengan hal yang tadi saya ingin bertanya, rekomendasi apa Rasul supaya belajar sampai ke Cina? Itu saja, karena permasalahannya adalah apakah peradaban di Cina itu lebih mulia lebih dahulu atau di Arab sana, di Timur Tengah sana lebih rendah? Seluruh umat Islam belajarlah Cina. Itu saja. Terima kasih. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah. Ungkapan ini sering kita dapatkan. Mulai dari kita sekolah SD dulu sampai sekarang masih kita dengarkan. Ungkapannya, redaksinya adalah utlubul ilma walau fis-Sin. Tuntutlah ilmu yang walaupun sampai ke negeri Cina. Yang harus kita luruskan, ungkapan ini jamaah sekalian tidaklah bersumber daripada lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu jamaah ada hadis yang sahih, ada hadis yang hasan, ada hadis yang dhaif, ada hadis yang maudhu, dan ungkapan yang barusan kita sampaikan itu adalah hadis yang maudhu, yang dusta dan tidak pernah Nabi SAW keluarkan dari lisannya. Kalau mungkin kok begitu Ustaz, nanti coba Bapak dan Ibu sekalian coba cari di buku-buku hadis, minimal kutubu sittah, atau kalaupun mau tambah kutubu tis'ah. Silakan cari di dalam buku-buku tersebut apakah ada hadis daripada Nabi SAW yang mengatakan tuntutlah ilmu yang walaupun sampai ke negeri Cina. Kalau seandainya Nabi mau,
yang menjadi pusat daripada ilmu agama Allah Subhanahu wa taala adalah tempat beliau dilahirkan dan tempat beliau diwafatkan. Maka tadi kami sampaikan bahwa ungkapan tadi tidaklah bersumber daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun yang berkaitan dengan masalah agama Allah Subhanahu wa taala, tentu kota Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Madinatul Munawwarah dan juga Al-Makkatul Mukarramah itu adalah tempat yang menjadi sumber daripada kita untuk mendapatkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu Pak ya. Allah taala bisawab. Jadi jangan sampai kita sampaikan lagi ke anak keturunan kita, Pak. Itu adalah yang memang ungkapan yang tidak bersumber daripada Nabi. Yang bersumber dari Nabi adalah utlubul ilma minal lahdi ila lahdi. Tuntutlah ilmu mulai dari buayan ibu sampai kita nanti masuk ke liang lahat. Itu yang benar. Tetapi kalau tempat, maka seperti baru kita sampaikan, dua tempat yang suci itulah yang menjadi rujukan dalam masalah agama kita. Wallahu taala a'lam bissawab. Begitu Pak ya. Mungkin itu aja Mas sekalian karena sudah masuk waktu syuruk. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bertemu lagi di bulan depan untuk bersama-sama kita mendalami dan mempelajari ilmu agama Allah. Kemungkinan jamaah sekalian mulai bulan depan kita akan sudah mulai satu kitab. Kitab Tauhid yang insyaallah nanti kita akan pakai bukunya Syekh Mansur As-Subuh hafizahullah taala. Mungkin kita mulai dari bab yang pertama. Kalau kemarin kan masih pembahasan tauhid cuman sifatnya tematik. Nah, kalau sekarang biar ilmu kita lebih sistematis dan bisa di-upgrade lagi, insyaallah nanti kita akan pakai satu kitab dan itu yang akan kita kaji terus selama kami membersamai jamaah di Masjid Baitul Mu'min insyaallah. Itu jamaah sekalian, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada DKM Masjid dan seluruh jajaran dan kepada jamaah sekalian yang sudah bersamai kita, dan mudah-mudahan antum semua mendapatkan pahala yang terbaik insyaallah subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.